Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Lailatul Mufiroh. Saya berasal dari Pendidikan Matematika 2022A dengan NIM 22030174006. Di sini saya akan membacakan narasi saya mengenai sejarah, keunggulan, dan sudut pandang bahasa Indonesia dari Pendidikan Matematika. Untuk yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah standarisasi dari bahasa Melayu, tepatnya bahasa Melayu dari dialek Riau, yang digunakan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Indonesia. Bahasa Melayu sebelumnya digunakan sebagai lingua franca perdagangan di Nusantara di masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Malaka. Pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan. Dan setelah Indonesia dinyatakan merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal 36. Dengan mengingat dan mengenang sejarah panjang lahirnya bahasa Indonesia, sudah sepatutnya kita generasi muda bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam bertutur kata. Karena menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai aktivitas komunikasi tidak hanya membantu kelancaran komunikasi seseorang, tetapi juga turut melestarikan bahasa nasional dan menunjukkan semangat kemerdekaan. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan identitas nasional. Dengan begitu, penggunaan bahasa Indonesia menunjukkan adanya semangat nasionalisme pada diri seseorang. Sebagai mahasiswa pendidikan matematika, pemahaman tentang bahasa yang baik dan benar sangat dibutuhkan agar setiap individu dapat memiliki keterampilan komunikasi yang baik, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan benar dan dapat mengungkapkan konsep atau fakta ilmu matematika dengan baik. Meskipun matematika berisi rumus-rumus dan angka-angka yang di dalamnya tidak memuat kata-kata, akan tetapi dalam penyampaian dan pengajaran ilmu matematika, bahasa Indonesia tetap dibutuhkan dalam melakukan aktivitas komunikasinya, sehingga penyampaian ilmu matematika tersebut dapat berjalan dengan benar dan lancar. Dalam ilmu matematika, bahasa juga biasa digunakan dalam memecahkan suatu kasus yang membutuhkan ilmu matematika untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika memiliki penguasaan bahasa yang rendah, maka dapat timbul kesalahpahaman tentang kasus tersebut dan tidak akan bisa diselesaikan dengan menggunakan ilmu matematika. Agar dapat mengomunikasikan pengetahuan dan jalan pikiran secara jelas, seseorang membutuhkan penguasaan tata bahasa yang baik. Kemampuan tata bahasa yang baik dapat membuat orang lain memahami konsep teori matematika yang disampaikan oleh seseorang itu tadi. Penggunaan kosakata dalam matematika dapat membantu memudahkan seseorang untuk menyampaikan teori. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan maupun di dunia matematika. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.